Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Prama Gustiningrum, guru mata pelajaran sejarah di SMK Negeri 4 Jember. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, program studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Surabaya. Hari ini, pada tanggal 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi upaya mempertahankan kemerdekaan melalui jalur diplomasi. Mohon kritik dan saran sebagai bahan perbaikan saya di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Kata Mas Menteri, jadilah pelajar yang percaya diri, merdeka dalam berpikir, merdeka pula dalam menentukan masa depan. Karena apa? Karena untuk meningkatkan daya saing bangsa, pendidikan harus diarahkan tidak hanya semata-mata untuk penguasaan dan pemahaman konsep ilmiah saja, tetapi perlu peningkatan kemampuan dan keterampilan berpikir siswa, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi, yaitu keterampilan berpikir kritis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Satu hati. Indonesia. Oke, berkelahi. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Ibu pengen minta tolong sama Mas Imam. Ya, Oke, Mas Imam bisa dipimpin berdoa, Mas? Oke, yuk silakan dipimpin berdoa. sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Seperti biasa ya, untuk menambah rasa cinta kalian terhadap tanah air, Ibu ingin mengajak kalian menyanyikan satu lagu wajib nasional gitu ya. Hari ini Ibu ingin mengajak kalian menyanyi lagu Garuda Pancasila. Nah, Ibu akan putarkan instrumen lagu Garuda Pancasila. Silakan kalian berdiri. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Baik anak-anak, Ibu absen dulu ya. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Silakan dicek dulu kanan kiri kalian, ditengok temennya. Oke, banyak yang nggak masuk. Siapa yang nggak masuk? Habibah. Kenapa Habibah? Sakit. Oke, Habibah sakit. Oh, siapa lagi? Miftah. Kenapa Miftah? Oke, Miftah sakit. Wah, banyak sekali ya. Siapa lagi? Husnul. Kenapa? Sakit juga. Oke. Wah, banyak yang masuk karena sakit ya. Oke. Iya, musim hujan. Benar sekali anak-anak, sekarang memang musim hujan gitu ya. Paginya panas, siangnya kalau kalian pulang itu hujan.
kalian biasanya kena hujan, harus pandai-pandai menjaga kesehatan gitu ya. Kalau hujan jangan keburu pulang, ngiup dulu, diam dulu di sekolah. Nanti kalau sudah reda baru kalian boleh pulang gitu. Harus pandai-pandai menjaga kesehatan ya. Oke. Sebelum memulai kegiatan hari ini, silakan dikeluarkan dulu alat tulisnya, bukunya, pulpennya, pensilnya, HP-nya juga dikeluarkan. Karena apa? Karena hari ini kita akan menggunakan gawai kalian sebagai alat dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yuk, dikeluarkan dulu. Oke, kalau sudah siap, alat tulisnya sudah dikeluarkan, semuanya sudah ada di meja. Hari ini kita akan masuk pada materi baru. Yuk, coba diperhatikan di depan. Ibu sudah menampilkan slide PowerPoint di sini ya. Nah, ini materi yang akan kita pelajari hari ini. Tentang diplomasi dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Sebelum Ibu mulai materi hari ini, Ibu pengen tanya dulu, minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat nggak? Yuk, silakan acungkan tangan. Oke, Mbak Morista, silakan Mbak. Jadi minggu lalu kita mempelajari tentang upaya mempertahankan kemerdekaan melalui perjuangan fisik. Lalu yang kita bahas itu mengenai resolusi jihad yang menjadi latar belakang peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. Oke, benar sekali ya. Beri tepuk tangan dulu buat Mbak Morista. Seperti biasa, karena Morista itu sudah berani menjawab, berarti kelompok berapa tadi? Kelompok 1, 2, 3, kemarin minggu lalu kelompok 3 ya. Ibu beri bintang. Iya, benar sekali ya. Itu materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Tadi Mbak Morista udah menjelaskan sedikit materi tentang pertemuan yang sudah kita bahas minggu lalu. Ada yang mau menambahkan lagi gak? Minggu lalu kita bahas materi apa? Yuk, siapa? Oke, Mbak, silakan. Jadi minggu lalu kita membahas tentang peristiwa resolusi jihad yang merupakan seruan dari para ulama dan santri untuk berperang melawan Belanda dan sekutu dalam upaya mempertahankan NKRI. Oke, bagus sekali ya. Beri tepuk tangan lagi dong. Sama ya, kelompok 3 berarti Ibu beri tambahan bintang lagi. Jadi nanti bintang ini adalah poin tambahan nilai untuk kalian. Nah, ini kelompok 3. Ya, karena yang tadi menambahkan jawaban adalah kelompok 3. Baik anak-anak, ini materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang perjuangan fisik dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Yang kita bahas kemarin itu tentang pertempuran di Surabaya, di mana pertempuran di Surabaya itu diawali dari satu peristiwa yang namanya peristiwa resolusi jihad. Seruan ulama santri ya tentang perjuangan untuk membela kebenaran, khususnya waktu itu adalah untuk melawan sekutu dan Belanda. Nah, sekarang kita tinggalkan materi kita yang minggu lalu, kita hari ini masuk pada materi yang baru. Yuk, diperhatikan dulu gambar berikut ini silakan diperhatikan dulu. Nah, kira-kira gambar di depan ini Ibu sudah punya gambar, ada 2 gambar, gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 sama gambar 2 itu gambar apa anak-anak? Ada yang bisa jawab? Yuk, silakan acungkan tangan. Gambar 1 itu gambarnya perang. Kalau gambar yang kedua itu gambar perundingan, Bu. Oke, benar sekali ya. Tadi temannya sudah jawab ya. Gambar 1 itu adalah bentuk perjuangan fisik. Melalui apa? Peperangan. Benar. Gambar yang kedua itu perjuangan yang non fisik. Melalui apa? Perundingan. Benar. Jadi yang akan kita bahas adalah materi tentang ini. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang bentuk perjuangan yang fisik, kali ini kalian akan belajar yang non fisik. Melalui apa? Melalui diplomasi atau perundingan.
Oke, baik anak-anak, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Nah, Ibu sekarang pengen minta tolong sama Mbak, silakan dibaca tujuan pembelajaran yang pertama dan yang kedua. Jadi, tujuan pembelajaran yang pertama, menganalisis berbagai bentuk upaya mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia melalui jalur diplomasi dengan kritis. Yang kedua, merancang karya visual materi tentang upaya mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia melalui jalur diplomasi dalam bentuk infografis atau karya visual lainnya dengan kreatif. Oke, terima kasih banyak Nova. Selanjutnya tujuan pembelajaran yang ketiga, Ibu pengen minta tolong sama Mbak, silakan dibaca tujuan pembelajaran yang ketiga. Untuk tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu mengkaitkan nilai-nilai karakter dari peristiwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi yang dapat digunakan untuk mengisi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, itu tujuan pembelajaran yang sudah teman kalian bacakan ya. Untuk penilaian kita hari ini ada 2 bentuk penilaian. Yang pertama ada performa kerja. Nah, itu berkaitan dengan hasil diskusi kalian bersama teman satu kelompoknya. Nanti kalian kan harus membuat karya visual, harus menuliskan hasil identifikasi kalian. Itulah yang akan Ibu nilai di performa kerja. Itu yang pertama. Yang kedua itu terkait budaya kerja. Apa sih budaya kerja? Jadi budaya kerja itu berkaitan dengan aktivitas kalian selama kalian berdiskusi kelompok. Kira-kira saat diskusi apakah kalian cenderung diam atau aktif? Saling bertukar pikiran bersama teman dalam satu kelompoknya. Itu yang akan Ibu nilai di budaya kerja. Selanjutnya, ya. Nah, untuk menjawab beberapa pertanyaan kalian terkait dengan upaya dalam mempertahankan kemerdekaan melalui jalur diplomasi, kali ini kalian harus menonton sebuah video yang sudah Ibu masukkan pada scan barcode di depan ini ya. Jadi video ini berasal dari video dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tentang bentuk-bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan melalui jalur diplomasi. Ibu langsung putar aja kalau begitu ya videonya ya. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Tepat 3 hari sebelumnya, 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada tentara sekutu sekaligus penanda berakhirnya Perang Dunia. Oleh para pemuda, situasi ini dimanfaatkan guna mendorong semangat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk merampungkan persiapan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Melalui jalan diplomasi, akhirnya pengakuan kemerdekaan Indonesia bisa terwujud. Baik anak-anak, tadi kalian sudah menonton video yang sudah Ibu tayangkan di depan ya. Sekarang ada yang bisa nggak menyimpulkan apa sih inti dari video yang sudah kalian tayangkan tadi? Ada yang bisa? Jadi di video tersebut menjelaskan mengenai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui perundingan atau diplomasi, contohnya Linggarjati, perundingan Refill, dan Romroyen. Oke, terima kasih Mbak Melinda. Beri tepuk tangan dulu anak-anak. Oke, karena tadi kelompok 1 yang diwakili Mbak Melinda sudah berani menjawab, jadi kelompok 1 Ibu beri bintang ya. Nah, tadi Mbak Melinda sudah menjelaskan ada 3 jenis perundingan yang dibahas dalam video itu tadi. Ada perundingan apa tadi? 1. Linggarjati, benar. 2.
Renville. Yang ketiga, Rom Royen. Itu masih ada 3 perundingan. Siapa lagi yang mau menjawab 2 lagi perundingan yang dibahas di video itu tadi? Oke, yuk Mbak, silakan. Jadi, yang 2 itu ada konferensi meja bundar dan konferensi inter-Indonesia. Oke, terima kasih Mbak Marta. Beri tepuk tangan dulu untuk Mbak Marta. Ya, karena kelompok 5 sudah berani menjawab juga ya. Jadi kelompok 5 Ibu beri bintang juga. Ini ya. Oke, betul. Tadi Mbak Marta sudah menjelaskan ada 2 lagi perundingannya. Ada konferensi inter-Indonesia dan konferensi meja bundar. Nah, tugas kalian sekarang silakan kalian bisa scan barcode di depan, di mana scan barcode ini akan mengarahkan kalian pada lembar kerja yang sudah Ibu susun. Atau kalau nggak bisa scan barcode, kalian juga bisa membuka link live worksheet yang sudah Ibu share di grup WhatsApp kalian ya. Yuk, silakan. Baik anak-anak, tadi kalian sudah scan barcode ya. Scan barcode yang sudah kalian scan tadi itu akan mengarahkan kalian pada live worksheet ya, lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu susun. Seperti ini tampilan LKPD-nya. Silakan dilihat di depan ya. Ini covernya. Kemudian ini ada petunjuk kegiatannya. Silakan kalian baca langkah-langkah yang sudah Ibu tuliskan di sini. Ini ada langkah pertama. Ini yang sudah kalian lakukan tadi. Kalian men-scan barcode untuk melihat tayangan video dari MOFA Indonesia atau Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Nah, selanjutnya ini langkah yang kedua. Jadi nanti setelah kalian melihat tayangan video, kalian tadi kan sudah menyimpulkan ada beberapa jenis perundingan yang kita akan bahas di sana. Ada perundingan Renville, Linggarjati, Rom Royen, konferensi inter-Indonesia, dan konferensi meja bundar. Nah, jadi nanti kelompok 1 silakan kalian bahas tentang perundingan Linggarjati. Kelompok 2 perundingan Renville, kelompok 3 Rom Royen, yang keempat konferensi inter-Indonesia, dan yang terakhir ada konferensi meja bundar. Yang harus kalian cari apa Bu? Silakan dibaca di langkah yang ketiga. Ini yang harus kalian analisis. Ada latar belakangnya, ada pihak yang terlibat siapa saja, kemudian ada hasil perundingannya apa, ada dampaknya apa. Yang kelima ada nilai karakter yang bisa kalian ambil dari peristiwa yang sudah kalian diskusikan bersama teman satu kelompok kalian. Ini langkah yang keempat, kalian bisa scan barcode di depan ini untuk mengarahkan kalian pada sumber belajar yang sudah Ibu siapkan. Ya, selain sumber belajar ini, kalian juga bisa mencari sumber belajar lain yang relevan. Kalian bisa buka National Geographic, kalian bisa buka sejarah.id dan lain sebagainya. Silakan, Ibu tidak membatasi kalian untuk mencari sumber belajar. Baru yang terakhir, silakan hasil diskusi kalian tuangkan dalam lembar identifikasi dan karya visual. Jadi karya visualnya bisa seperti ini contohnya ya. Ini contoh karya visual. Ini desainnya pakai Canva buat sebuah infografis. Nah, yang ini hasil diskusinya, hasil identifikasinya kalian tulis di live worksheet, ditulis di sini. Materinya apa, kemudian kelompoknya apa. Hasil identifikasinya ditulis di sini. Baru setelah itu kalian kirimkan hasil identifikasi kalian dengan cara mengklik finish di live worksheet kalian. Paham ya? Paham. Oke.
Jadi nanti kalian harus diskusi dengan teman satu kelompok kalian. Jadi kalian harus mencari. Ini materinya tentang apa? Perundingan Linggar Jati. Jadi nanti dicari sumber belajarnya yang sudah Ibu share di barcode tadi. Kalian juga Ibu perbolehkan untuk mencari sumber belajar lain. Silakan kalian cari semua tentang perundingan Linggar Jati. Nanti kalau sudah cari, diskusikan dengan teman satu kelompoknya. Kira-kira apa sih yang melatar belakangi terjadinya perundingan Linggar Jati? Itu yang pertama. Kemudian dicari tokoh-tokoh yang terlibat. Dari pihak Indonesia itu siapa, dari pihak lawan itu siapa. Ya, setelah cari tokoh-tokoh yang terlibat, kemudian kalian baca lagi kira-kira hasil dari perundingan ini seperti apa. Hasilnya apa, kalian tulis nanti hasil analisis, kemudian nanti kalian ini visualkan dalam karya visual. Terus setelah hasilnya, nanti kalian juga harus mencari dampaknya. Kira-kira setelah kalian baca, kalian menganalisis, kalian mengidentifikasi dampak dari perundingan Linggar Jati ini apa? Dampak positif, dampak negatifnya bagi Indonesia itu apa? Baru yang terakhir, nilai karakter. Kira-kira nilai karakternya apa yang bisa kalian ambil dari peristiwa ini, gitu ya? Iya, Bu. Oke, paham? Jadi ini dibuat infografis. Iya, jadi nanti tugasnya setelah diselesaikan, dikerjakan di LKPD itu yang nilai worksheet, kalian juga harus menuliskan atau membuat sebuah karya visual yang berisi tentang perundingan Linggar Jati. Jadi nanti hasilnya ini bisa kalian upload di Instagram kelas kalian. Itu paham? Paham. Oke, yuk silakan diskusi. Oke, jadi kita pembagian tugas aja ya. Boleh sih. Aku yang nulis nih. Oke, tapi aku belajar. Ada baca apa? Kita dari latar belakang. Coba di sini. Jadi itu ya, kan kita bahas perundingan Linggar Jati. Jadi perundingan Linggar Jati itu dipimpin oleh laki kan. Nah, itu kan ada antara Indonesia dan Belanda. Itu terjadi di Linggar Jati, Jawa Barat. Nah, itu menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Jadi mereka juga membagi wilayah antara Sumatera, Jawa, dan Madura. Tapi di situ Belanda nggak setuju. Belanda cuma mengakui Jawa sama Madura. Aku juga mau nambahin. Boleh udah nemu. Jadi perundingan Linggar Jati itu dilakukan pada 11 sampai 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara tersebut pada tanggal 25 Maret 1947. Tokoh-tokohnya siapa? Oh iya, aku boleh. Nah, tokoh-tokohnya itu ada Sultan Syahrir, terus ada Susanto, Royen, Vincent Lord Hiller, dan juga Gandhi. Saya nggak pernah hasilnya itu udah sesuai sama sesuai gitu. Kalau sih pakai sandi yang penting itu udah ada di situ gitu. Kan Tomo sama Nagara udah ketemu ya, jadi dampaknya gimana? Dampaknya berarti ada dua ya? Ya, negatif sama positif. Nah, aku udah nemu kalau positif itu Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia di tanah internasional. Terus pengakuan Belanda secara de facto, terus penyelesaian konflik Indonesia sama Belanda. Kalau negatifnya, Indonesia harus mengikuti persemakmuran Indonesia Belanda. Terus kedua, memberi jarak waktu kepada Belanda untuk melakukan agresi militer. Ketiga, beberapa pihak menentang adanya perjanjian militer. Yang terakhir, Sultan Syahrir dianggap memberikan dukungan terhadap Belanda sehingga menarik dukungan anggota kayak KIR Kiper dan Batal lainnya. Jadi karakter itu yang bisa diambil, kita harus melakukan latihan bersama dulu. Jadi nggak boleh egois. Perjuangannya juga kan iya. Nah, kita kan udah dapat semua. Habis itu kita masukkan ke dalam itu terus. Kalau berarti ready ya? Oke. Di yang belakang. Yuk.
Ya, kalau sudah sekarang waktunya kita presentasi. Perwakilan nomor 1 maju depan, nomor 2, nomor 3, 4, 5, ayo silakan maju depan. Oke, yuk. Geser, geser. Oke. Ya, yuk. Geser sini sedikit. Sip, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalia Stanislavia Putri. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai perjanjian Renville. Nah, jadi perjanjian Renville sendiri itu merupakan perundingan antara Indonesia dan Belanda yang terjadi di atas kapal Amerika Serikat, yaitu USS Renville. Kapal USS Renville saat itu berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan Renville diadakan untuk menyelesaikan perselisihan atas perjanjian Linggarjati pada tahun 1946 yang disebabkan Belanda ingkar untuk mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto. Oke, jadi di poin kedua yaitu ada tokoh-tokoh perjanjian Renville. Tokoh-tokoh yang turut hadir dalam perumusan perjanjian Renville adalah yang pertama, Perdana Menteri Amir Syarifuddin sebagai delegasi Indonesia. Yang kedua ada Mr. Ali Sastroamidjojo dan Agus Salim sebagai wakilnya. Dan sebagai anggotanya itu ada dari Dr. Lemina, Mr. Latuhar Hari, dan Kolonel TB Simatupang sebagai anggotanya. Dari pihak Belanda sendiri yaitu R. Abdul Qadir Wijoyatmojo sebagai delegasi yang ditunjuk oleh pihak Belanda sendiri. Nah, dari hasil perjanjian Renville itu ada yang pertama, terjadinya pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang kedua, wilayah Indonesia yang diakui Belanda adalah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Yang ketiga, wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan oleh garis demarkasi yang disebut garis Hormuz. Yang keempat, ada tentara Indonesia ditarik mundur dari daerah kekuasaan Belanda, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Setelah itu yang terakhir ada dibentuknya Uni Indonesia Belanda dengan kepalanya itu yaitu Raja Belanda. Dan juga yang terakhir diadakan pemilu untuk membentuk Dewan Konstituante RIS atau Republik Indonesia Serikat sendiri. Baik, dari adanya perjanjian Renville sendiri itu memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, yang pertama, Republik Indonesia diakui sebagai negara berdaulat dan mempunyai kedudukan yang sama dengan Belanda. Yang kedua, penarikan TNI yang membuat Indonesia mendapatkan dampak positifnya sendiri. Setelah itu ada dampak negatifnya. Yang pertama, perjanjian Renville bagi Indonesia sangat merugikan karena wilayah Indonesia menjadi semakin sempit, sedangkan Belanda menguasai wilayah-wilayah hasil pangan dan sumber daya alam Indonesia. Dan yang terakhir adanya banyak tentara dapat selamat dan terbebas dari pihak Belanda. Baik, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya mengenai perjanjian Renville. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari kelompok 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai perundingan Linggarjati. Sebelumnya, perundingan Linggarjati adalah perundingan yang dilakukan dua negara yaitu Belanda dan Indonesia yang terjadi di Linggarjati yaitu Jawa Barat. Perundingan tersebut dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 15 November 1946 dan disahkan pada 27 Maret 1947. Perundingan ini menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Tokoh yang terlibat dalam perundingan Linggarjati di sini ada dua. Yang pertama dari Indonesia yaitu Sultan Syahir, yang kedua Akagani, yang ketiga Susanto Tirtoprojo, dan yang ketiga Muhammad Rom. Jadi pemerintah Belanda diwakili oleh H.J. Van Mook, Max van Poel, dan V. de Gaulle. Yang dari Inggris yaitu Lord Gillen. Hasil perundingan Linggarjati yang pertama
Belanda mengakui kedaulatan RI secara de facto atas wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, RI dan Belanda akan membentuk Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, RI dan Belanda membentuk RI Indonesia Belanda dan diketuai oleh Ratu Belanda. Yang ketiga, dampak dari Perjanjian Linggarjati. Dampak positif dari Perjanjian Linggarjati yang pertama, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia di tanah internasional. Yang kedua, pengakuan Belanda secara de facto. Yang ketiga, penyelesaian konflik Indonesia. Dampak negatif dari Perjanjian Linggarjati yang pertama, Indonesia harus mengikuti persemakmuran Indonesia dan Belanda. Yang kedua, memberi jarak waktu kepada Belanda untuk melakukan agresi militer. Yang ketiga, beberapa pihak menentang adanya Perjanjian Linggarjati. Yang keempat, Sultan Syahrir dianggap memberikan dukungan terhadap Belanda sehingga menarik dukungan anggota KNIP dan partai lainnya. Selanjutnya, nilai karakter yang bisa kita ambil dari Perjanjian Linggarjati yang pertama adalah toleransi. Jadi di dalam adanya musyawarah kita harus saling menghargai perbedaan pendapat. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Jadi di dalam adanya musyawarah kita harus mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga, ada sebagai acuan untuk mengembangkan upaya peningkatan dalam bernegara. Yang keempat, menjadi penengah atas terjadinya musyawarah. Jadi di dalam musyawarah harus ada penengah agar musyawarah tersebut berjalan dengan lancar. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, itu sekilas presentasi dari teman kalian kelompok 1 sampai kelompok 5. Nah, sekarang sesi tanya jawab gitu ya. Mungkin ada yang mau bertanya. Silakan yang bertanya acungkan tangan gitu ya. Oke, nanti ada kelompok 3 sama kelompok 1. Oke, siap. Kelompok 3 sama kelompok 1 nanti akan menyampaikan pertanyaan di teman-teman kalian yang di depan ini. Mau tanya itu apa namanya nilai karakter yang dapat diambil dari peristiwa Perjanjian Renville? Pertanyaan untuk kelompok 3, coba jelasin lagi apa inti dari Perjanjian Linggarjati. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Feby selaku perwakilan dari kelompok 3. Baik, jadi nilai karakter yang kita dapatkan di Perjanjian Renville itu diantaranya yang pertama ada nasionalisme, pantang menyerah, cinta tanah air, membela kebenaran, dan rela berkorban. Karena apa? Di Perjanjian Renville ini kita melakukan perjanjian ini karena pihak Belanda mengingkari janjinya ketika adanya Perjanjian Linggarjati tersebut. Jadi kita dapat menarik kesimpulan bahwasannya nilai karakter yang kita dapatkan itu kita harus membela kebenaran dan rela berkorban. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, sebelumnya terima kasih buat pertanyaannya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan inti dari Perjanjian Linggarjati. Jadi, Perjanjian Linggarjati adalah perjanjian yang dilakukan oleh negara Indonesia dan Belanda. Mereka menyepakati tentang adanya status wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Jadi, hasil dari Perjanjian Linggarjati seperti yang tadi saya sudah bacakan. Yang pertama, Belanda mengakui kedaulatan RI secara de facto melalui wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Terakhir anak-anak, sekarang kita simpulkan kegiatan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan nggak kira-kira? Silakan acungkan tangan, ya. Baik, dapat disimpulkan nilai karakter dari materi kita hari ini yaitu hal ini menunjukkan bahwa ketika kita ingin mencapai sebuah kemerdekaan, kita perlu melaksanakan sebuah perundingan atau berjuang secara diplomasi. Karena dapat dilihat dari perjuangan sebelumnya pada tahun 1908, ketika Indonesia melakukan perjuangan secara fisik saja itu tidak berhasil. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya untuk mencapai kemerdekaan juga diperlukannya perjuangan secara diplomasi atau perundingan untuk mencapai kemerdekaan lewat komunikasi. Terima kasih untuk Mbak Lulu dan Mbak Tasya karena tadi sudah berani untuk menyimpulkan, maka kelompok 1 dan kelompok 3 Ibu beri bintang. Oke, nah bintang ini nantinya akan menjadi tambahan nilai untuk kalian ya.
Nah, di akhir pembelajaran ini bisa kita lihat jumlah bintangnya antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Untuk kelompok 2 dan 4, jangan berkecil hati, silakan tingkatkan kemampuan kalian ya di pembelajaran kita minggu depan. Nah, untuk kelompok 3 karena bintangnya banyak, Ibu beri excellent gitu ya. Baik, terakhir anak-anak coba balikan dulu sebentar. Terakhir, nanti silakan kalian sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu sudah membagikan link refleksi pembelajaran. Jadi linknya sudah Ibu share di grup WhatsApp kalian, WhatsApp group. Silakan link itu diisi. Nanti linknya akan mengarah pada tampilan seperti ini ya. Ditulis di sini nama kalian siapa, kemudian kelasnya apa, kelas MPLB 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Kemudian lanjut ke ini isian refleksinya. Nah, di bagian bawah sini. Nah, silakan diisi. Bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan pembelajaran hari ini? Silakan dikirim ya. Nah, ini diisi refleksinya, kemudian dikirim ya. Dan begitu aja pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas ya? Sudah. Oke, baik. Untuk pertemuan kita minggu depan, silakan kalian pelajari terlebih dahulu materi tentang masa pemerintahan demokrasi liberal, gitu ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.